Sebagai dosen di lingkungan Kemendikbudristek, khususnya dosen vokasi di Prodi Akuntansi IPB University, saya harus menjadi dosen yang selalu adaptif akan transformasi digital. Dan sebagai dosen ASN juga, saya harus terus mengembangkan sistem manajemen ASN yang berbasis pada kompetensi yang saya miliki, sehingga menghasilkan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Mengemban profesi menjadi dosen ASN itu nggak gampang. Saya harus mengikuti rekrutmen CPNS yang diadakan oleh BKN dulu, memastikan kualifikasi pendidikan saya apakah sesuai dengan background pendidikan saya atau tidak. Kemudian saya juga menikmati segala bentuk prosesnya yang dilakukan secara adil dan transparan. Seperti ketika pertama melakukan tes dengan sistem chat BKN, itu secara terbuka saya bisa langsung melihat nilai saya berapa ketika saya selesai melakukan mengerjakan tugas tersebut. Lalu ketika lanjut tes berikutnya, wawancara ataupun tes-tes berikutnya, kita juga bisa langsung melihat dengan transparan berapa nilai yang kita dapat. Sampai akhirnya ketika saya diterima, pihak instansi memanggil saya dan sesama dosen CSN lain untuk bersilaturahmi. Di situ kami diberikan pendalaman pendalaman karakter akan peran dan kedudukan ASN itu seperti apa. Lalu kami diberikan informasi mengenai hak-hak yang akan kami dapat selama menjadi dosen ASN, seperti tunjangan, kemudian penghasilan, tunjangan itu tunjangan apa saja, kemudian perlindungan, dan apa saja yang belum menjadi hak kita ketika kita masih CASN, seperti gaji yang masih 80%, kemudian tidak mendapat tunjangan fungsional, dan sebagainya. Lalu kami juga diberikan informasi mengenai reward atau sistem penghargaan beban lebih kerja dosen sebagai bentuk apresiasi kepada dosen dengan mengisi sistem BKD. Dan tentunya juga kami diberitahu kewajiban apa-apa saja yang harus kami lakukan ketika kami menjadi dosen ASN. Kami harus menjalankan kegiatan Tridharma. Jadi tidak hanya pengajaran saja, kita juga harus menjalankan penelitian dan pengabdian. Nah, berdasarkan analisis saya bisa menyimpulkan bahwa IPB sudah menerapkan manajemen ASN dengan menjalankan sistem merit dengan amat baik. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya menikmati menjalani hari sebagai dosen. Karena di sini IPB mendukung saya sepenuhnya untuk menjadi dosen yang profesional. Jadi sebagai bentuk kedisiplinan, saya harus absen secara mandiri di aplikasi IPBM, aplikasi khusus dosen dengan presensi seamless khusus di jaringan instansi. Karena hal itu juga akan berdampak pada tunjangan makan yang akan saya dapatkan. Lalu dalam pengembangan karir juga saya tentunya mengisi rencana pengembangan kompetensi yang terlebih dahulu itu harus dikonsultasikan kepada ketua TNA saya selama saya bekerja di IPB. Kemudian saya juga harus berkoordinasi dengan ketua prodi saya. Di situ saya juga mengisi apa-apa saja yang harus saya lakukan selama 5 tahun ke depan saya menjadi seorang dosen ASN. Dan untuk memenuhi beban kerja juga, saya aktif mengikuti dan melakukan berbagai macam aktivitas di kampus seperti membuat artikel sebagai penulis pertama, kemudian juga saya ikut berkolaborasi dengan rekan dosen lainnya dalam penelitian, saya juga terlibat dalam pengabdian, saya juga menjadi PJ pengawas saat ujian tengah semester, kemudian saya juga harus menjadi dosen yang mempunyai tugas tambahan menjadi penanggung jawab kerjasama prodi. Saya pun di sini harus menjadi dosen yang mendukung perubahan teknologi karena zaman sekarang kan apa-apa yang serba sistem. Saya diikutkan oleh Kaprodi sebagai tim pembuatan sistem pencatatan keuangan di kampung tematik Aiwo Mulia Harja. Di situ saya dan tim harus terus melakukan evaluasi terhadap sistem yang kami kembangkan agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan tentunya saya juga harus menjadi dosen yang cakap menggunakan teknologi karena apa-apa sekarang kan itu berhubungan dengan teknologi digital. Jadi saya juga harus respon mahasiswa dengan cepat. Kemudian saya juga harus bisa menggunakan
berbagai perangkat. Saya juga harus bijak merespon di media sosial. Kemudian dalam etika bermedia, saya juga harus mempunyai etika yang bagus yang bisa berkomunikasi dengan publik. Dan selain itu juga setiap akan melakukan pengajaran, tentunya saya dan tim harus membuat berita acara perkuliahan terlebih dahulu, yang lalu di mana beritanya tersebut akan kami input ke dalam sistem pelaporan yang telah disediakan oleh instansi saya bekerja. Sebetulnya banyak sekali yang akan saya rencanakan untuk menjadi dosen yang profesional hingga masa purna bakti nanti. Banyak hal yang saya pikirkan. Yang pertama, untuk menunjang karir saya, tentunya saya harus terus-menerus melakukan pengembangan diri. Dalam artian pengembangan diri yang berkelanjutan. Dalam waktu dekat, saya rencananya ingin mengikuti berbagai macam pelatihan dan sertifikasi yang relevan sesuai dengan tupoksi keahlian saya. Nah, hal itu saya lakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya di bidang ilmu akuntansi. Lalu, saya juga merencanakan untuk melanjutkan pendidikan doktoral saya guna meningkatkan kredibilitas saya sebagai dosen. Itu semua rencana pengembangan kompetensi sebetulnya sudah saya tulis ke dalam rencana pengembangan yang ada di sistem karir kemdikbud.co.id seperti itu. Nah, kemudian rencana yang kedua, apa sih yang akan saya lakukan gitu ya, yang saya persiapkan tentunya menjadi dosen adaptif itu harus menguasai teknologi pendidikan. Sebagai dosen yang mendukung Smart ASN, tentu harus mengimbangi diri dengan perubahan teknologi yang selalu berubah dan berkembang dengan cepat. Saya harus selalu belajar untuk menguasai berbagai alat dan platform digital yang mendukung pembelajaran, seperti LMS dan aplikasi pembelajaran lainnya. Lalu juga saya harus selalu mengeksplorasi metode pengajaran yang terbaru, seperti itu. Nah, selain dalam bidang pengajaran, saya juga tentunya harus berkontribusi secara kontinu dalam penelitian dan publikasi. Karena menjadi dosen bukan hanya pengajaran saja yang harus diperhatikan, bagaimana menjadi orang yang bermanfaat, yang bisa memberikan kontribusi secara nyata pada masyarakat melalui publikasi dan penelitian. Jadi di sini saya harus selalu mengupdate isu-isu terkini dan mengembangkan kreativitas berpikir saya, kemudian saya tulis ke dalam penelitian. Selain itu juga saya tidak bekerja sendiri, saya akan mengajak mahasiswa untuk ikut terlibat dalam penelitian saya. Nah, berhubung dengan penelitian, tentunya saya juga akan sering melakukan kolaborasi, menjalin kerjasama dengan dosen-dosen lainnya, kemudian menjalin kerjasama dengan masyarakat, tetap menjalin hubungan baik dengan dosen dari institusi lain untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, seperti itu. Lalu yang terakhir, saya juga akan memanfaatkan hak yang saya terima untuk masa pensiun yang nyaman. Karena pada saat saya nanti purna bakti, saya juga harus menjadi seorang pensiunan yang memiliki jiwa entrepreneur, di mana saya juga harus mempunyai manfaat bagi orang-orang di sekitar saya, seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.